Seperti yang sudah dijanjikan, kali ini admin kembali akan menceritakan film kedua dari film The Divine Move, yaitu The Rival. Tapi dengan tokoh utama yang berbeda. Ceritanya hampir sama dengan film yang pertama, tentang balas dendam seorang pria yang didasari permainan Go. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Guiso bekerja di sebuah rumah. Di sana banyak juga anak lain yang berlatih bermain Go. Kakaknya bernama Yunso juga bekerja di sana karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi setelah ayahnya meninggal. Diketahui rumah itu milik seorang pemain Go profesional yang kaya raya bernama Huang. Suatu hari terjadi sesuatu yang mengerikan. Saat Yunso sendirian bekerja, dia mengalami kekerasan seksual oleh Huang. Kejadian itu sepintas dilihat oleh Guiso, tapi sepertinya Guiso tidak begitu jelas tahu kejadian sebenarnya. Kemudian dia menantang Huang untuk bermain. Mungkin dia ingin cari tahu apa yang telah terjadi. Saat di tengah permainan, dia terkejut melihat kancing baju kakaknya tergeletak di lantai. Seketika dia menangis. Mungkin dia paham apa yang telah terjadi pada kakaknya. Kemudian Guiso pergi. Huang hanya berkata, "Jika kau sudah tak ragu lagi, datanglah padaku." Saat dia pulang, Guiso sangat kaget. Kakaknya telah menghabisi hidupnya dengan gantung diri di jendela kamarnya. Guiso menangis histeris karena kakaknya satu-satunya yang dia punya telah meninggalkannya. Kemudian Guiso memutuskan pergi ke Seoul untuk mengembara, bermaksud suatu hari jika dia siap, dia akan membalas dendam ke Huang. Tapi apesnya Guiso, saat sudah di Seoul, dia malah dipalak oleh sekelompok preman di sana, sehingga uangnya habis, menyisakan uang koinnya. Besoknya Guiso dengan uang koin yang tersisa menantang bermain orang-orang di sana. Di luar dugaan mereka, Guiso sangat hebat, sehingga Guiso tak terkalahkan. Satu persatu mereka secara bergantian bermain dengan Guiso. Tapi mereka semua kalah, sehingga uang Guiso yang asalnya 10 sen kini menjadi banyak. Dan kejadian itu dilihat oleh seorang pria bernama Hildo. Saat Guiso makan dari hasil dia bermain, dia dihampiri oleh Hildo. Hildo kemudian mengajak Guiso ikut bersamanya, karena dengan ikut bersamanya dia akan mendapatkan tempat tinggal dan juga makan pastinya. Guiso kemudian melempar sebuah koin. Jika muncul angka, dia akan ikut bersama Hildo. Tapi yang muncul malah gambar. Hildo lalu berkata, mungkin ini bukan takdir. Saat Hildo mau pergi, Guiso mengikutinya. Aku tak percaya keberuntungan, karena hidupku tak ada kata itu. Akhirnya Guiso ikut dengan Hildo. Kemudian mereka ke tempat teman Hildo bernama Jun. Saat Jun bertanya siapa anak itu, Hildo menjawab, dia pemain Go yang tak terkalahkan. Kemudian mereka naik. Di atas ada beberapa bangunan mirip sebuah kuil. Dan di sanalah Guiso kemudian dilatih oleh Hildo agar lebih hebat dan lebih kuat. Hari demi hari, musim demi musim berlalu. Kemudian Guiso dikurung di sebuah ruangan. Lalu Hildo melatih permainan dari luar dengan Guiso tanpa melihat papan bidak. Dan Hildo menyuruh langkah Guiso lebih cepat dan lebih cepat lagi. Hari itu Guiso yang tak kuat ingin menyerah. Tapi setelah dia ingat bahwa dia harus balas dendam ke Huang,
dan dia harus menjadi lebih kuat. Dia memutuskan melanjutkan latihannya. Besoknya Hildo kembali menemui Guiso dan berlatih kembali. Kali ini Guiso dengan cepat melangkahkan bidaknya dan mengakhiri walau tanpa melihat papan bidak. Hildo yang merasa Guiso sudah siap kemudian membuka kunci ruangan itu, dan mereka bersiap menantang pemain-pemain lainnya. Benar saja, yang pertama, Hildo yang bermain dipandu oleh Guiso dengan mudah memenangkan permainan dan memenangkan banyak uang. Tapi sepertinya Guiso tak suka cara Hildo ini, dan Hildo memarahi Guiso. Jadilah mesin jika kau ingin menang dan balas dendam. Tapi lawannya yang kalah kali ini melakukan bunuh diri. Anaknya pun juga ada di sana melihat ayahnya mati karena kalah. Kemudian mereka mencari lawan lagi. Kali ini mereka melawan ketua pemuda Busan bernama Hyosung. Seperti yang lainnya juga, Guiso yang memandu Hildo lagi-lagi menang dan tak terkalahkan. Tapi kali ini Hyosung sedikit menyadari bahwa Hildo melakukan kecurangan. Tapi Hyosung tak langsung menangkap Hildo. Apa yang dia pikirkan sebenarnya? Orang-orang belum tahu. Saat Hildo dan Guiso pergi membawa uang kemenangannya, dia dikejar oleh anggota Hyosung, dan akhirnya Hildo tertangkap dan terbunuh. Sedangkan Guiso berhasil meloloskan diri dari kejaran Hyosung. Dan kisah The Divine Move 2 The Wrathful ini dimulai. Kali ini Guiso sudah tumbuh menjadi dewasa. Sepertinya semeninggal Hildo, dia kembali ke kuil dan melanjutkan latihannya. Suatu saat Guiso meninggalkan kuil dan mencari seorang bernama Tai. Guiso menemukannya di sebuah kafe. Di sana Tai bersama wanita bernama Madame Zhong. Diketahui Tai ini adalah seorang mak comblang dalam dunia Jio. Tugasnya adalah mencari lawan untuk seorang pemain. Kemudian Guiso mengajak bekerja sama dengan Tai. Awalnya Tai ini menolak karena dia tidak tahu asal-usulnya Guiso. Tapi saat Guiso mengeluarkan tangan palsu Hildo, Tai langsung paham. Tai kemudian mencarikan lawan untuk Guiso. Tai juga ingin tahu seberapa hebat murid Hildo ini. Benar saja, satu persatu lawan yang bertanding dengan Guiso kalah semua, dan Guiso kembali tak terkalahkan, dan mereka mendapat kemenangan yang besar. Kemudian Guiso berbicara ke Tai bahwa dia akan melawan Huang. Tai sangat terkejut dan meyakinkan Guiso apakah memang yakin melawan seorang pro yang hebat. Sebelum Guiso melawan Huang, Guiso pergi ke suatu tempat. Dia adalah seorang pemain juga, dan sebutannya adalah Sang Dukun, karena dia disebut-sebut bisa melihat masa-masa lalu seseorang. Di sana ternyata ada tangan milik Hildo. Diketahui ternyata Hildo kehilangan tangan saat melawan Sang Dukun ini. Kemudian Guiso menantang Sang Dukun untuk bermain. Sang Dukun pun mengiyakan. Tapi Sang Dukun mengingatkan bahwa dia tidak menerima uang, tapi menerima tangan yang kalah. Benar saja, saat permainan sudah dimulai, Sang Dukun seperti bisa mengetahui masa lalu kelam Guiso. Saat Sang Dukun melihat kilasan-kilasan itu, kemudian Sang Dukun seperti melihat penampakan hantu. Dukun itu berteriak tentang kakak Guiso. Disusul Guiso yang mengakhiri permainan dengan skakmat. Akhirnya Guiso menang, dan seperti janji si Dukun, yang kalah akan kehilangan tangannya. Setelah itu Guiso mendapatkan julukan orang tak terkalahkan, si jari hantu.
Di tempat lain, Jun, teman Hildo, didatangi oleh seorang pria. Diketahui dia adalah anak laki-laki dari pemain yang bunuh diri setelah kalah dari Hildo dan Guiso. Pemuda itu bernama Lon E. Lon E datang ke tempat Jun untuk menemui Hildo, tapi Jun bilang tidak tahu. Saat Lon E mendengar itu, dia langsung menusuk Jun dan mengajak Jun bermain. Papan itu sudah dimodifikasi. Papan itu bisa mengeluarkan cairan berbahaya, dan yang kalah akan mendapatkannya. Permainan pun dimulai. Sepertinya Lon E sangat hebat, melampaui Jun. Benar saja, akhirnya Jun kalah, dan cairan itu tepat mengenai wajahnya. Di tempat lain, Haesung ditemui Tai. Sepertinya mereka cukup kenal. Tai datang ke Haesung bermaksud untuk memberitahu bahwa Haesung mendapatkan tantangan dari seseorang. Di tempat yang berbeda pula, Guiso bertemu dengan anggota Haesung yang telah membunuh Hildo. Mereka berdua lantas mulai pertarungan. Tapi kali ini Guiso bisa mengatasi dan sangat mahir dalam pertarungan. Hingga akhirnya orang itu kalah dan kabur. Besoknya Haesung bertemu dengan Guiso dan memulai permainan. Haesung sepertinya tak menyadari itu adalah Guiso. Dengan kemampuan Guiso sekarang, Guiso dengan mudah mengalahkan Haesung. Haesung yang kalah besar menemui Guiso lagi untuk bertanding sekali lagi. Tapi kali ini Guiso mau mempertaruhkan hidup masing-masing. Mereka bertanding di sebuah rel kereta tanpa ada yang tahu. Guiso memberikan 3 langkah pertama ke Haesung. Walaupun Haesung merasa diremehkan, Haesung menerima kemudahan itu. Tapi akhirnya Guiso menang. Saat bersamaan kereta pun datang. Tapi Haesung ternyata masih hidup dengan bergelantungan di bawah jembatan dan berkata, "Tolong aku, akan kulakukan semua permintaanmu." Akhirnya Guiso menyelamatkannya. Kenapa ya? Mungkin Guiso butuh orang untuk memancing Huang. Besoknya diperlihatkan Huang yang bertanding melawan 20 orang yang disiarkan di TV. Dan Huang menang, sehingga orang-orang menyebut dia hampir setara dengan sang dewa Jiong. Guiso saat itu melihatnya. Kemudian dia didatangi oleh sang pisau dan teman-temannya. Guiso yang sudah menyadari itu sudah bersiap bertarung, dan pertarungan pun dimulai. Walaupun melawan lebih dari satu musuh, Guiso dapat mengalahkan mereka, dan si pisau juga kalah dengan Guiso. Besoknya saat Hua mengadakan jumpa fansnya, Haesung datang, tapi segera diusir karena dia membuat keributan. Saat anak Huang ingin pulang sendirian, dia sudah ditunggu oleh Haesung, dan anaknya Huang pun tertangkap. Saat Huang sendirian di ruangannya, dia tiba-tiba didatangi oleh Guiso. Huang yang tak ingat dengan Guiso sekarang menyuruhnya pergi karena dia sudah lelah. Lantas Guiso mengingatkan, "Aku adalah anak yang cengeng." Huang kemudian paham dia adalah Guiso, dan Guiso memberitahu bahwa anaknya sudah ada di genggamannya dan sekarang disandera oleh Haesung. Kemudian Guiso menantang bermain dengan taruhan hidup masing-masing. Jika menolak, putrimu akan mati. Huangnya tak tahu kehebatan Guiso sekarang, meremehkannya. "Walau 100 kau tetap tidak bisa mengalahkanku." Lantas Guiso membaliknya, "Lawanlah aku dengan 100 kau." Lalu Guiso pergi dengan memberitahu tempat dan waktunya. Di tempat lain, Tai didatangi oleh Lon E. Kemudian dia disandra. Guiso yang mendengar kabar itu langsung datang ke TKP.
Di sana, Tai hampir dimasukkan ke tungku besar yang sangat panas. Saat Guiso tahu diberitahu Non E bahwa dia adalah anak dari orang yang telah mati setelah melawan Hildo dan Guiso meminta maaf. Tapi itu tak perlu bagi Non E. Dan permainan pun dimulai. Peraturan dan papan bidak seperti saat melawan Jun. Langkah demi langkah Guiso meladeni gempuran Non E. Hingga akhirnya saat Non E sangat yakin bahwa dia menang, ternyata bidak terakhirnya tidak bisa menyentuh tombol di papan itu. Dan permainan pun seri. Non E yang tak percaya dengan pertandingan itu lalu melanjutkan dengan pertarungan melawan Guiso. Kembali dengan pertarungan khas milik Non E. Guiso terus terkena tusukan Non E. Tapi Guiso masih kuat bertarung. Hingga akhirnya pertarungan mereka usai. Setelah tabung kotak yang ada di atas jatuh. Dan sepertinya mengenai Non E. Lalu Guiso menyelamatkan Tai. Setelah itu Tai dan Guiso menuju tempat yang akan berlangsung Guiso versus Huang. Tai menyarankan Guiso agar menghentikannya. Bukan karena kemampuan Guiso, tapi karena Guiso sekarang sedang sekarat setelah bertarung dengan Non E. Tapi Guiso tetap maju. Dan benar saja, setelah sampai di TKP dia sudah ditunggu oleh Stratus Huang. Dan Huang juga memberi perintah agar jangan sampai kalah melawan satu orang amatiran. Dan dimulailah Guiso melawan satu persatu orang Huang. Di tempat berbeda, Putri Huang masih disandera oleh Haisong. Jika Huang kalah dan tak mau bunuh diri, putrinya lah yang akan menggantikannya. Haisong kemudian memberitahu Putri Huang bahwa pertandingan Guiso dengan 100 Huang sudah dimulai. Dan Haisong bertaruh ke Guiso karena dia bukan manusia. Dia adalah sang hantu. Singkat cerita, satu persatu orang-orang Huang kalah. Tapi Guiso yang mendapatkan luka dari Non E sepertinya sudah mau mendapatkan batasnya. Tapi Guiso tetap maju dan akhirnya melawan Huang. Walaupun dengan kondisi seperti itu, Guiso dapat mengimbangi kehebatan Huang. Hingga akhirnya Guiso hilang konsen dan melakukan kesalahan langka. Saat Huang percaya diri sudah memenangkan permainan ini, Guiso mengingat kembali masa-masa kelamnya dan latihannya bak dituntut seseorang hantu. Guiso membalikkan arus permainan sehingga Huang yang sekarang terpojok. Lalu Guiso membuka dompet khas milik kakaknya. Di sana terdapat kancing baju kakaknya yang telah dia ambil. Dan Guiso menjadikan itu sebagai bidak terakhirnya. Akhirnya Guiso menang dan pergi meninggalkan Huang. Dan scene yang sangat epik. Bidak dari Huang membentuk kata yang artinya kematian. Disusul Huang yang kemudian mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu berlalu, Guiso berpisah dengan Tai. Dan Tai menikah dengan Madame Zhong. Dan Guiso pergi mengembara lagi. Dan kisah The Divine Move 2 The Rival ini berakhir. Oke, itulah kisah di film The Divine Move 2 The Rival. Sepertinya film ini adalah cerita sebelum The Divine Move pertama. Dan sepertinya orang yang misterius di dalam sel di film The Divine Move pertama adalah Guiso. Karena dalam latihannya Guiso berlatih keras tanpa melihat papan bidak. Tapi kalau iya, kenapa bisa sampai di penjara? Masih menjadi misteri. Bagi yang tahu, silakan komen saja di kolom komentar.